SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan memiliki target waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan dari SDGs 15 yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degrasi lahan, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Permasalahan masyarakat yang akan disolusikan adalah pencemaran tanah yang ada di Desa Sukamulya, Kecamatan Rancai Bukek, RT 4 RW 6. Bentuk inovasi solusi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi pencemaran tanah yang ada di Desa Sukamulya adalah dengan cara bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan kontaminan kimia, penggunaan teknologi nanomaterial untuk menetralkan zat berbahaya. Kita bisa buat alat-alatnya untuk dapat menyimpan organisme dan memberikan mikroorganisme seperti nanti kita menginjeksikannya ke dalam tanah untuk menguraikan senyawa organik. Bioremediasi dapat memiliki beberapa dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, penggunaan metode ini dapat membantu membersihkan lingkungan dari polusi tanah atau air secara alami, menggunakan mikroorganisme yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang terpapar oleh bahan kimia berbahaya. Selain itu, bioremediasi juga bisa menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis daripada metode pembersihan lainnya. Cara membuat alat. Membuat reaktor bioremediasi dapat melibatkan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah pilih desain reaktor. Pilih desain reaktor yang sesuai dengan kondisi tanah yang akan diatasi. Ini bisa berupa reaktor di dalam tanah atau reaktor luar yang ditempatkan di atas tanah. Yang kedua adalah siapkan bahan dan alat. Anda akan memerlukan bahan seperti wadah atau selongsong yang sesuai dengan desain reaktor yang dipilih. Material yang memungkinkan pertukaran udara dan air dengan baik, serta alat untuk memantau kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan kelembapan. Tiga adalah persiapkan media pendukung mikroorganisme. Siapkan media atau substrat yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Ini bisa berupa kompos, serbuk gergaji, atau bahan organik lainnya yang dapat menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme. Yang keempat adalah inokulasi mikroorganisme. Tambahkan mikroorganisme yang dipilih ke dalam reaktor bioremediasi. Pastikan untuk mengikuti petunjuk khusus yang untuk jumlah, konsentrasi, dan kondisi yang diperlukan agar mikroorganisme dapat berkembang dengan baik. Yang kelima adalah perawatan dan pemeliharaan. Monitor dan atur kondisi lingkungan di dalam reaktor secara teratur. Pastikan suhu, kelembaban, dan kondisi lainnya mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pemantauan dan evaluasi. Lakukan pengujian berkala untuk mengevaluasi tingkat pencemaran tanah dan respons mikroorganisme terhadap pencemaran tersebut. Ini membantu dalam menilai efektivitas proses bioremediasi yang sedang dilakukan. Penggunaan alat-alat ini melibatkan pemeliharaan kondisi yang tepat, pengiriman mikroorganisme secara efektif, dan pemantauan yang cermat terhadap proses bioremediasi. Namun, ini bukanlah alat dalam arti tradisional yang bisa dioperasikan secara langsung, melainkan lebih merupakan sistem atau lingkungan yang diciptakan untuk mendukung proses bioremediasi. Langkah-langkah umum untuk menggunakan teknik ini: yang pertama, identifikasi jenis pencemaran. Tentukan jenis pencemaran tanah yang perlu diatasi. Ini bisa berupa zat kimia tertentu, minyak, logam berat, atau senyawa organik. Kedua, pemilihan mikroorganisme. Pilih jenis mikroorganisme yang tepat yang memiliki kemampuan untuk mendekomposisi atau menghilangkan zat pencemar yang ada. Berbagai jenis bakteri, fungi, atau mikroba lainnya memiliki kemampuan khusus untuk mengatasi pencemaran tertentu. Yang ketiga, pembuatan reaktor bioremediasi. Siapkan reaktor bioremediasi yang memadai untuk menampung mikroorganisme. Reaktor bisa berupa lubang-lubang atau selongsong di dalam tanah yang diisi dengan mikroorganisme, atau bahkan reaktor buatan yang mengatur kondisi lingkungan untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat, inokulasi mikroorganisme. Introduksi mikroorganisme ke dalam tanah yang tercemar. Ini bisa dilakukan dengan cara menyemprotkan atau menyebarkan mikroorganisme ke area yang terkena pencemaran.
Yang kelima, pemeliharaan dan pengawasan. Monitor kondisi reaktor bioremediasi secara teratur. Pastikan kondisi lingkungan di dalam reaktor mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Pemeliharaan nutrisi yang cukup dan lingkungan yang tepat sangat penting. Yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Lakukan pengujian secara berkala untuk melacak tingkat pencemaran dan respon mikroorganisme terhadap pencemaran. Evaluasi ini hasilnya dan lakukan tindakan korektif jika diperlukan.